Pernahkah kamu membayangkan sebuah simbol kekayaan dan kekuatan dapat jatuh bukan karena dihantam badai, tetapi karena dunia mulai merasa tenang? Inilah kisah tentang Kemilau yang meredup, tentang logam yang dulu dipuja dan kini ditinggal sunyi. Selamat datang di Kemilau yang Retak, sebuah monolog dari dunia yang berubah dan emas yang tak lagi bersin. Di atas panggung sunyi, di antara riuhnya dunia yang haus kepastian, ada satu kilau yang selama ini disembah-sembah, dipuja dalam kesunyian brankas, dan cemas di balik meja perdagangan. Dialah emas, kilau abadi, simbol kekayaan, pelindung dari badai tak kasat mata. Namun malam ini, ia tidak bersinar. Ia jatuh perlahan lalu terjun bebas, meninggalkan awan-awan harapan yang dulu menggantung tinggi di langit April. 3 hari, 3 malam. Ia meringkuk di grafik yang memerah, merintih dari 3.424 turun ke 3.200 dan terus menuju lembah angka yang menyayat jantung para pemuja angka. Di sana, para pedagang emas menggertakkan gigi, menggenggam kursi, membaca layar seperti kitab suci, yang kini kehilangan ayat penyelamatnya. Kenapa? Kenapa sang cahaya meredup? Bukan karena badai, bukan karena perang, justru karena angin tenang yang datang tanpa permisi. Perdamaian itu kabar baik bagi dunia. Tapi bagi emas, itu adalah pengkhianatan. Trump telah berbicara, kata mereka. Ada harapan untuk kesepakatan, katanya. Dan pasar pun menari. Mata uang menguat. Saham berdansa. Tapi emas? Emas ditinggalkan. Seperti perisai usang yang tak dibutuhkan saat pedang-pedang telah disarungkan. Dan lihatlah, Cina pun diam. Libur. Bersembunyi di balik hari buruh. Konsumen terbesar itu meninggalkan pasar dalam kekosongan. Pasar emas seperti panggung kosong. Tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Ditarik ke dalam kehampaan likuiditas, kata TD Securities. Dan emas pun terapung. Tak bertuan. Tak bersandar. Sementara itu, di sudut dunia yang berbeda, mata tertuju ke Amerika. Menanti satu laporan. Satu data. Penggajian non-pertanian Seperpriano Palu Godam Nasib. Dan semua menanti. Dalam napas yang ditahan. Akan naikkah suku bunga? Atau tetap? Atau turun? Karena jika bunga tetap tinggi, apa gunanya emas yang tak berbuah bunga? Apa artinya menggenggam kilau yang hanya menatap dan tak memberi? Dan di tanah air, di negeri yang hangat oleh mentari tropis, harga emas pun turun lagi. 20.000. Lenyap begitu saja. Kini berdiri di angka Rp1.912.000 per gram. Oh, betapa sunyinya etalase toko hari ini. Mata pedagang kosong. Pembeli hanya lewat, melirik, namun tak masuk. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Apakah ini saatnya mengucap selamat tinggal pada logam yang disanjung sejak peradaban lahir? Belum tentu. Karena, di balik debu koreksi jangka pendek ini, masih ada nyala tak terlihat mata, yang seperti arus bawah laut. Sunyi, tapi kuat. Masih ada ketidakpastian. Masih ada inflasi yang mengendap. Masih ada dunia yang belum sepenuhnya tenang. Dan dunia ini yang telah menyertai manusia dalam perang, krisis, dan kelaparan. Selalu ada tikungan gelap dalam perjalanan ekonomi. Dan ketika badai berikutnya datang, ketika pasar kembali gelisah, ketika kepercayaan kembali runtuh, saat uang digital membeku, saat saham terjun tanpa parasut, saat geopolitik mengguncang meja makan rakyat kecil, emas akan bersinar lagi. Tidak sebagai alat spekulasi, tapi sebagai pelindung, sebagai saksi bisu dari sebuah dunia yang tak pernah benar-benar damai. Jadi jangan ucapkan selamat tinggal. Bukan hari ini. Bukan pada kilau yang pernah menyelamatkan kita.
dalam kegelapan terdalam. Kilau itu belum mati, hanya bersembunyi, menunggu saatnya kembali menyala. Kilau itu belum padam. Ia hanya sedang menunggu. Dan mungkin, di saat dunia lengah, ia akan bangkit lebih terang dari sebelumnya. Kalau kamu percaya bahwa emas masih menyimpan cerita, jangan biarkan cerita ini berakhir di sini. Klik tombol suka. Subscribe untuk konten ekonomi puitis lainnya. Dan tuliskan di komentar, apakah menurutmu emas akan bersinar kembali? Sampai jumpa di panggung berikutnya. Tetap waspada. Tetap bernilai. Karena tidak semua yang berkilau harus hilang.